Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, dan rahmat-Nya. Untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan sampai pembahasan surat apa, Ummahat? Yang lalu wal asr, Ustaz. Wal Asr. Ya, Alhamdulillah. Yang sudah wal Ya. asr. Setelah ini kita masuk ke dalam surah Takasur. apa? Takasur bukan, Ustaz? 104 Ustaz. Halaman ya di dalam surat apa? Surat ke Takasur. 104. Surat ke 104. Naam. Takasur. Ya. Silakan dibuka surah At-Takatsur. Naam. Silakan. Sudah dibuka, Ummahat? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Dan dimohon untuk kita bersama-sama membacakan surah At-Takatsur terlebih dahulu. Dari ayat yang pertama. Afwan Ustaz. Ya. Surat At-Takasur ya. Ya, At-Takatsur. Surah Bukannya ke-104 sekarang ya Ustaz? Dari Kenapa? al asr ke At-Takasur. Bukannya Al-Humajah. Al-Humajah. Belum. Ya. Coba dicek dulu, Ummahat. Oh. Ya. Kalau kita melihat terakhir surat apa? Wal asr. Al-Asr ya. Berarti Iya. dia naik ke atas, berarti balik ke sebelahnya Ustadz. Jadi At-Takasur. Iya, kan Al-Humajah udah. Oh, udah. Udah dibahas. Iya, Al-Humazah sudah dibahas ya. Afwan. Naam, la ba'sa bihi. Sekarang kita masuk ke dalam suratu At-Takasur. At-Takatsur. Naam. Apakah bisa terlihat, Ummahat, di papan tulis? Suratul Takasur. Terlihat, Ya. Ustaz? Alhamdulillah. Ya, sekarang kita mencoba, Sekarang kita mencoba untuk menggunakan papan tulis digital ya. Nanti apabila ada kesulitan, mohon diinfokan, Ummahat. Ini masih dalam pelatihan untuk bisa menggunakan papan tulis ini ya. Baik, kita mulai. Judulnya adalah At-Takatsur. Silakan Ummahat membaca bersama-sama surah yang ke-102 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada Ummahat
Ya, silakan dibaca bersama-sama dari ta'awudz wahid itsnan tsalasah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ajurtumul Maqabir. Summa Kalla Summa anin na'im. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan, wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang sudah membacakan surah At-Takatsur dari ayat 1 sampai ayat 8. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda untuk ummahat semuanya. Barakallahu fikunna. alamin. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema kita, ya, surah itu adalah surat yang menceritakan atau judul yang dibahas di dalam firman Allah di surah yang ke-102 adalah At-Takatsur. Sesuai dengan namanya At-Takatsur. Kalau di terjemahan, mohon disiapkan mushaf terjemahannya. Apa artinya? Bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Kok bisa diartikan bermegah-megahan? Nah, asal katanya mungkin pernah mendengar kata katsirun, ummahat. Iya. Nah, apa artinya katsir? Apa kasirun? Katsirun. Besar, Besar. banyak. Oh, kalau banyak, kalau besar kabirun. Hati-hati, mirip dia. Nah, kalau ini kasir. Kasir itu artinya banyak. Ya. Biasanya orang yang mendapatkan nikmat yang jumlahnya banyak, kecenderungannya apa? Gaya hidupnya naik. Gaya hidupnya naik. Terus apalagi? Sesuai dengan judulnya tuh apa? Hidup mewah. Lebih Mewah, bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan. Ya, biasa makan tahu tempe, wah mau makan yang enak-enak. Padahal ya standarnya makan tahu tempe ya. Kalau bermegah-megahan kan relatif ya. Ya. Di luar dari kenormalan secara personal masing-masing. Itu disebut dengan at-takatsur. Ada apa dengan orang yang bermegah-megahan? Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya judul, ada bab judul di dalam firman-Nya berkaitan dengan bermegah-megahan. Seperti apa definisi bermegah-megahan? Nanti akan kita bahas di sini ya di ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Apa artinya? bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ya. Diambil dari kata alha. Tambahkan kum. Kita sudah belajar kum ya, ummahat. Ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Ada dulu kita belajar kita buka. Artinya apa kita buka? Kita buka. Kita buka buku kamu. Buku kamu. Nah, ada lagi namanya
kitabukum. Buku kalian. Buku kalian. Domir mutasil. Cuman memang kita belum sampai kum ya. Domir mutasil. Domir mutasil tuh ada banyak. Dulu kita, bukan dulu ya. Kemarin kita baru belajar domir mutasil, anta, anti, kitabuki, kitabuka, kitabuhu, kitabuha. Kan begitu. Nah, ada namanya kum. Kitabukum itu adalah kitabun Kalian. ditambahkan antum menjadi kitabukum. Ya. Kitabun antum kitabukum. Nah, ada alha ditambahkan kum. Ya. Ya. Kalau kita melihat di sini arti terjemahannya apa tadi? Bermegah-megahan. Telah melalaikan Telah melalaikan kamu. Masya Allah. Ya. Alha berarti bermakna apa di sini Ummahat? Lalai. Ya. Artinya alha, kata kerja, yulhi, itu artinya membuat sibuk, melalaikan, mengalihkan perhatian dari yang utama. Nih, kata kerja alha. Kita belum belajar secara detail. Ya, alha ini adalah kata kerja yang mengartikan melalaikan. Ya, berarti ada bermegah-megahan yang tidak melalaikan. Ada nggak? Jarang sih. Jarang ya, tapi semua bermegah-megahan itu rata-rata melalaikan kita. Makna bermegah-megahan ada di situ di mushaf, boleh dibaca Ummahat. megah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pengikut, La kemuliaan. haula wala quwata illa billah. Telah melalaikan Ya. kamu dari ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Bermegah-megahan bukan cuman masalah harta. Dulu kita taunya harta kan bermegah-megahan itu. Iya. Tapi ada lagi bermegah-megahan dalam urusan anak. Ya. Ya, seperti apa? Seperti membicarakan kebaikan anak di depan orang lain bertujuan untuk apa? Membanggakan anak. Membanggakan anak, riya dan sum'ah. Wah, ini kan anak saya yang juara 1, ya, membangga-banggakan. Ya, membangga-banggakan banyaknya pengikut. Ya, nih follower saya banyak. Oh, Ya. flexing gitu, Ustaz. Waduh, bahasa kekinian nih ya. Flexing, iya. Ya, pamer follower, pamer harta, pamer anak, ya. Dan yang lebih berbahaya bukan pamer harta, pengikut, anak, kemuliaan, bukan ternyata Ummahat. Yang berbahaya itu adalah pamer maksiat. Ini yang na'udzubillah. Ya, mungkin pernah mendengar ya, ada seorang artis hamil di luar nikah, lalu dia bilang, ya alhamdulillah ya, saya hamil duluan daripada orang yang sudah menikah lama tapi tidak hamil. Na'udzubillah. Ya. Lebih baik nggak pakai jilbab daripada pakai jilbab tapi ngomongin orang. Ini kalimat ini banyak Ummahat. Ya. Wah, itu cadaran tapi akhlaknya nggak ada. Lebih baik nggak usah pakai cadar, nggak usah pakai jilbab, tapi akhlaknya baik. La haula wala quwata illa billah. Ya. Lebih baik orang non muslim tidak korupsi daripada orang muslim yang korupsi, ya. Dua-duanya salah. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan Ummahat, ya. Fahim tunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Berikutnya ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir.
sampai kamu masuk ke dalam Sampai kubur. kamu masuk ke dalam kubur. La haula wala quwata illa billah. Ya, orang-orang yang bermegah-megahan itu tidak sadar dengan dirinya, dengan kesalahannya. Sampai, hatta itu artinya sampai. Zurtum diambil dari kata zaro. Yazuru. Mungkin pernah mendengar kata ziarah. Mm-mm. Nah, ziarah. Ziarah itu artinya bukan ke kuburan saja ya, Umahatnya harus diluruskan nih kelas E. Mm-mm. Ya. Saya mau ziarah ke rumah anti. Waduh, memangnya rumah saya kuburan? Ah, jangan sampai begitu. Ya. Karena ada yang selentingan ya, ada omongan yang seperti itu. Ziarah itu identiknya ke kuburan. Padahal ziarah itu artinya berkunjung. Ya. Berkunjung berarti dari satu tempat ke tempat yang lain. Diartikan masuk. Dakhala yadkhulu. Ya. Sampai kamu mengunjungi. Nah, detailnya. Makobir. Sampai kalian ya, mohon maaf di sini. Kalau di mushaf, domirnya adalah kamu. Mm-mm. Tapi kalau mushaf terjemahan ya, kalau di secara bahasa Arab itu bentuknya adalah jamak. Yang artinya kalian. Sampai kalian masuk ke mana? Kubur. Kubur. Makobir itu jamak umahat. Ya, makobir. Jamak dari makbarun. Ya, mungkin pernah mendengar makbarun artinya kubur ya atau kobrun. Ya. Nah, kalau makbarun itu adalah tempat kuburnya, tempatnya. Kalau makabir pemakaman, ya, kuburan-kuburan yang jumlahnya banyak, ya, sampai kalian masuk ke kuburan sampai mati ternyata dia tidak sadar-sadar. Makna dari yang namanya apa? At-takatsur. Ya. Ini bedanya dengan ahli maksiat nih Umahat. Kalau ahli maksiat dia tahu dirinya salah. Kalau orang yang bermegah-megahan belum tentu dirinya salah. Sama seperti ahli bid'ah. Ahli bid'ah mengaku dia tidak mengakui dirinya salah, merasa dirinya benar. Sampai nggak sadar-sadar dia sampai dia meninggal dunia. Na'udzubillah. Soma di ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Apa artinya ummahat? Sekali-kali tidak kelak Kamu akan akibat perbuatan itu. Naam. Sekali-kali tidak, ya. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Nah, ada makna kala. Ya. Ada makna kala. Nah, kala itu artinya adalah sekali-kali tidak, ya, atau sebutannya mustahil. Ya. Engkau pasti akan mengetahui. Ada kata saufa. Sofa. Nah, nanti umat akan belajar. Saufa ini artinya sama dengan sa. Ya. Ini saufa dan sa artinya sama, cuman jaraknya berbeda. Artinya akan. Dan ini hanya bertemu pada fi'lun. Ya. Bertemu pada apa? Fi'lun. Fi'lun. Fi'lun itu artinya Kata kata kerja. Subjek. Fi'lun kata kerja. Kata kerja. Ya. Saufa ta'lamun artinya adalah saufa dalam waktu yang jauh umahat. Ya. Kelak akan kalian mengetahui. Ya, ketika nanti sudah masuk negeri akhirat.
Kalau sudah masuk negeri akhirat, baru tuh tahu. Dia baru mengetahuinya karena tidak sadar-sadar. Sebegitu berbahaya penyakit ini, at-takatsur, bermegah-megahan soal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan, ya, sehingga melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya adalah orang yang bermegah-megahan lalai. Kalau ada orang yang tidak lalai, semakin taat kepada Allah, maka tidak disebut bermegah-megahan. Berarti gaya hidupnya memang demikian. Ya, ya. Nah, ini sering ada pertanyaan, Ummahat. Ya, ada pertanyaan salah seorang jamaah kepada seorang ustadz yang bertanya. Jamaah tersebut bertanya, apakah hukum menggunakan gas LPG 3 kilo ya? 3 kilo apa 3,5? 3 kilo. 3 kilo 3. ya. Ya, gas melon ya. Ya, gas melon yang bertuliskan untuk orang Miskin. miskin. Nah, sedangkan di dalam rumahnya ada mobil dan motor, sepeda motor. Ya. Boleh tidak hukumnya menggunakan gas LPG subsidi? Ya. Maka kalau Anda bertanya kepada Ummahat, boleh tidak Ummahat? Boleh, Ustadz. Kenapa? Kan hanya untuk orang miskin. Orang kaya nggak boleh. Kan itu dari negara buat itu warga Indonesia. Warga Indonesia yang apa? Ada tulisannya. Pajak. Balik dari rakyat untuk rakyat. Nggak bisa disamaratakan ini ya. Tidak bisa disamaratakan. Untuk warga miskin. Ada tulisannya Ummahat di label di gasnya. Ya, Ummahat lihat tuh ada labelnya tuh. Ya. Maka jawabannya apa? Tergantung definisi miskinnya seperti apa. Ya. Nah, kita harus tahu orang yang bermegah-megahan dengan orang yang tidak bermegah-megahan. Dengan diri kita dengan orang lain. Mungkin kita melihat dia bermegah-megahan, tapi orang lain menganggap dirinya hidupnya normal. Jadi bermegah-megahan itu akan diketahui dari definisi miskin. Apa itu miskin? Orang yang tidak berkecukupan. Gajinya misalkan 10 juta, tapi pengeluarannya 11 juta. Orang miskin apa orang mampu? Miskin. Enggak. Miskin. Ada orang gajinya UMR 3 juta. Ya, apalagi kalau UMR Karawang ya, 5 juta. Tapi pengeluarannya 3 juta. Orang miskin apa orang mampu? Mampu. Mampu. Berarti tidak layak untuk menggunakan gas LPG untuk subsidi untuk orang miskin. Jadi bisa dipahami ya Ummahat, ya relatif bermegah-megahan itu bukan dilihat dari bentuk fisiknya saja. Kalau kita bicara harta, tapi tergantung kepada gaya hidup masing-masing orang antara pengeluaran dan pemasukannya. Nah, ini yang harus diluruskan. Situasi kondisi bisa nggak Ustadz tergantung sikon. Kayak teman saya kan susah kalau gas yang gede itu berat, jadi susah bawanya. Iya, nggak boleh begitu Ummahat dengan alasan yang bisa tidak bisa ditoleransi kan gitu ya. Alasannya karena itu tentu tidak demikian. Ya. Karena pengeluaran saya masih besar dibandingkan pemasukan. Maka kategorinya boleh menggunakan gas LPG. Karena semua akan ditanya Ummahat. Hati-hati. Semua akan ditanya di hadapan Allah. Ya. Oleh karena itu ini yang harus diperhatikan. Apa yang kita beli ya, itu akan ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Ya, fahim tunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Ya. Di ayat keempat Allah lanjutkan, "Tsumma kalla saufa ta'lamun."
Apa artinya? Kemudian sekali-kali tidak. Kemudian sekali-kali tidak, karena mengetahui. kamu akan mengetahui. Iya. Di sini ada pengulangan ummahat. Summa kala kemudian. Summa itu artinya kemudian. Kala saufa ta'lamun. Sama persis tulisannya dan maknanya dari ayat yang ketiga. Ya, artinya ada yang namanya taukid. Namanya taukid. Ya. Taukidun. Ya. Taukid itu artinya penekanan. Penekanan itu bisa dalam bentuk tambahan huruf. Ada namanya lam taukid. Bisa dalam bentuk tambahan huruf lagi, nun taukid. Nah, tinggal ditambahkan nun, ya, kata kerja misalkan. Nah, ada yang namanya pengulangan. Kayak kita kan dalam bahasa Indonesia ada pengulangan, jadinya jamak. Pelajar, jadi pelajar-pelajar. Ya. Nah, murid, jadi murid-murid. Guru, jadi guru-guru. Nah, pengulangan di dalam bahasa Indonesia berbeda dengan pengulangan di dalam bahasa Arab. Pengulangan dalam bahasa Arab menunjukkan taukid, penekanan. Kemudian kalian akan mengetahui, pasti kalian akan mengetahui. Ketika nasi sudah menjadi bubur, itu repotnya ummahat. Ya, bubur jadi nasi lagi nggak bisa. Utuh seperti semula nggak bisa. Seperti vas bunga yang pecah. Mau disatukan lagi, pasti ada bekasnya. Maka tidak akan mampu sama ya, dan itu akan menjadi penyesalan yang teramat dalam. Di ayat yang kelima, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Apa artinya ummahat? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Di sini ada kata kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya, artinya sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Kalian ya di sini. Ya, seandainya. Lau itu artinya seandainya ummahat. Lau artinya seandainya kalian mengetahui ilmu. Ya, apa artinya ilmu ummahat? Tahu. Ilmun, pengetahuan. Nah, ada namanya al-yakin. Ya. Apa artinya al-yakin? Keyakinan. Pasti. Hah? Keyakinan. Keyakinan. Keyakinan? Ya, Pasti. Suatu yang pasti. Kepastian. Ya, kepastian. Ya, yakin adalah kepastian atau apa? Keyakinan. Yakin, ya. Diambil dari kata ya. Diambil dari kata apa, ummahat? Ada yang tahu? Kata al-yakin. Dari kata ya, nah. Ya, diambil dari kata ya, kona. Ya. Yang artinya tetap. Pasti. Nah. Tetap, pasti, jelas, nyata. Maka yakin di sini artinya tidak ada keraguan. Ya, berarti kalau ilmu yakin, ilmu yang tidak ada keraguan. Ya. Apa ilmu yang tidak ada keraguan, ummahat? Kematian. Ya. Sampai kalian akan mengetahui dengan ilmu yang yakin. Para ulama menjelaskan ada dua. Yang pertama adalah al-maut. Ya. Apa artinya al-maut? Kematian. Kematian. Yang kedua adalah asy-syari'atu. Ya.
Asy-syari'atu. Ya. Apa artinya asy-syari'ah? Peraturan. Aturan, ketentuan. Ya, ketentuan Allah. Ya. Agama yang disebut dengan asy-syari'ah. Ilmul yakin bisa diartikan kematian, ya, sampai kalian mati atau sampai kalian mengetahui agama dengan benar. Ya, itu makna yang sebenarnya. Ya, di ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Ya. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Jahim. Iya. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, kita bahas nih. La tarawunna. Diambil dari kata lam ditambah taro ditambah nun. Taukid. Ya. Ini adalah taukid. Ya. Yang ini adalah taukid. Ya. Artinya ada dua taukid pada kata kerja. Taukid itu adalah penekanan, berarti penekanan-penekanan. Double, umahat. Ya. Jadi artinya apa? Niscaya pasti benar-benar kalian akan melihat. La haula wala quwata illa billah. Kalian akan melihat. Apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat adalah neraka apa? Jahim. Neraka jahim. Ya, jahim diambil dari kata jahama. Jahama. Ya, yang artinya adalah api yang menyala dan membakar. Ya, salah satu api atau tempat nama neraka di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, belum masuk jahanam itu. Jahanam paling bawah, umat. Ya. Nah, diambil dari kata jaham artinya api yang menyala-nyala. Ya, mengilustrasikan bahwa api ini membakar ya jasad dan jiwa mereka, orang-orang yang menyesal, bermegah-megahan ya ketika sudah masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Ya. Di ayat yang ke-7, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Apa artinya, umahat? Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Naam. Di sini ada lagi penjelasannya. Ya. Yang namanya ya, ainal yakin. Tsumma latarawunna. Latarawunna ayat 6 juga sama dengan ayat 7. Pasti kalian akan melihat neraka jahim. Ya, kembali kepada jahim. Jadi nama-nama neraka itu semuanya adalah mu'annas, umahat. Ya. Ada namanya Jahannam. Ada namanya Sakor. Pernah dengar Sakor? Pernah. Ada namanya Jahim. Ya. Ada nanti umahat juga dalam surah Al-Qari'ah juga ada tuh. Ya. Namanya adalah neraka Hawiyah. Hawiyah. Ya. Isinya mengerikan semua ya. Tidak ada yang
membuat kita bahagia, nggak ada. Ya, jadi jangan sampai ada pendapat bahwa wah di neraka enak ya ketemu artis-artis misalnya. Ya. Pengen ketemu Firaun seperti apa? Nggak ada umat seperti itu. Yang ada rasa sakit, rasa siksaan yang pedih. Masuk neraka itu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya. Lalu ada yang namanya ainal yakin. Ya. Ada namanya ainal yakin. Dari kata ainul. Yakin. Bukan nama orang ya. Mohon maaf, Umar. Ya. Ainul yakin. Ya. Apa artinya ainul yakin? Ain artinya apa? Mata. Penglihatan. Dianalogikan mata itu kan melihat ya. Jadi penglihatan. Ya. Yakin. Dengan seyakin-yakinnya. Ya. Disebut dengan ainul yakin. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada tingkatan keyakinan. Ya, yang pertama adalah ilmal yakin. Ya. Yang tadi Ummahat kita bahas ya. Namanya apa? Ilmal yakin, ilmul yakin. Ketika kita ingin belajar, kita harus mengetahui ilmu yakin. Ya. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, ada namanya, pernah mendengar hakul yakin. Nah. Ya, ada namanya hakul yakin. Ya. Keyakinan. Ya, keyakinan karena merasakan langsung. Ya. Disebut dengan hakul yakin. Itu tingkatan. Seseorang yang ingin belajar agama, dia harus ilmu yakin, mengetahui dasar-dasar agama secara benar. Lalu akan memahami berikutnya ainul yakin, melihat langsung dengan mata kita. Ya. Maksudnya diamalkan. Ketika sudah punya ilmu, diamalkan secara langsung. Nah, hakul yakin, ya, diyakini dengan sepenuh hati. Ya. Baik. Dan yang terakhir, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa artinya Ummahat? Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu, ya, hari pembalasan, hari penimbangan, yaumul mizan, ya, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, tentang kenikmatan yang dimana ketika di dunia kamu bermegah-megah. La haula wala quwata illa billah. Semua akan ditanya Ummahat. Kenapa Ummahat beli tas harganya 50 juta? Akan ditanya tuh. Ya. Kenapa satu keluarga harus punya 2 mobil, 3 mobil? Ditanya nanti. Kenapa nggak satu saja? Kenapa sudah di rumah tidak ada garasi, parkirnya di pinggir jalan? Mengganggu ya, kalau seumpama mengganggu ya, akan ditanya Ummahat. Ya, yang kita beli akan ditanya. Ya. Mungkin terkadang kita gelap mata. Ya. Sehingga apa saja dibeli. Ya. Nah, itu akan ditanya. Latus alunna adalah lam ditambahkan. Tus alu. Ya, ditambahkan nun taukid. Ya, tus alu.
Nah, tus'alu itu diambil dari kata su'al. Sa'ala. Sa'ala. Mungkin pernah mendengar kata su'al. Apa su'al, Umahat? Tanya. Tanya. Bertanya. Atau pertanyaan. Su'alun pertanyaan. Berarti kata kerjanya adalah bertanya. Akan ditanya. Bentuknya pasif lagi. Bukan bertanya, tapi akan ditanya. Kamu pasti akan ditanya. Yauma idzin. Yauma idzin itu diambil dari kata yauma atau yaumun ditambahkan idzin. Nah, artinya pada hari itu anin naim, ada namanya naim diambil. Mungkin pernah mendengar kata ni'matun. Apa artinya ni'matun, Ummahat? Kenikmatan. Oh, artinya jadi bahasa Arab juga. Anin. Naim, jamak, nikmat-nikmat. Nah, nikmat itu apa? Apa itu nikmat, Ummahat? Ada Ummahat di sini? Anugerah bukan Ustaz. Anugerah. Kalau bahasa orang awamnya apa? Pemberian, Ummahat. Ya. Apa saja yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Nanti ada tingkatan tertinggi. Seseorang mendapatkan musibah itu adalah nikmat. Seseorang yang mendapatkan cobaan adalah nikmat. Ya. Karena nikmat itu juga relatif. Pemberian dalam bentuk kebaikan dan pemberian dalam bentuk ujian. Karena ujian juga bagian dari kebaikan. Tinggal kita cari hikmahnya. Ya. Tinggal kita cari hikmahnya. Dan semua takdir yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah nikmat baik bagi dirinya. Menurut Allah. Ya, cobaan yang Allah berikan kepada kita menurut Allah baik. Cobaan, ya, nikmat, kebaikan dan lain sebagainya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Umar. Ustadz, izin bertanya tadi yang tiga ilmu yang pasti kata ulama tuh yang ketiganya apa, Ustadz? Yang ketiganya haqqul yakin. Kan ada al-maut, asy-syariah. Oh iya. Yang mana yang berkaitan dengan? Yang mulia. Kan kata Ustadz ada ilmu yang pasti menurut ulama itu ada 3. Al-maut, terus yang kedua asy-syariah, yang ketiga belum. Oh, bukan al-maut dan asy-syariah. Al-maut dan asy-syariah itu makna dari ilmal yakin. Oh. Jadi kalian akan mengetahui dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang pasti. Nah, ilmu yang pasti, para ulama menjelaskan ada 2 maknanya. Bisa diartikan kematian, kamu akan mengetahuinya ketika kamu sudah mati, atau kamu akan mengetahuinya sadar ketika kamu belajar agama. Oh, ternyata bermegah-megahan seperti ini yang dapat melalaikan saya. Taunya dari mana? Dari agama. Dari syariat. Nah, ya. Alhamdulillah kita tahunya dari syariat. Nah, kalau kita tahunya pas sudah mati, kematian menghampiri kita, na'udzubillah, tidak ada taubat. Ya. Fahimtunna Ummahat? Fahimna. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Ummahat. Hal min su'alin? Insyaallah untuk bulan depan kita akan masuk ke dalam surah Al-Qari'ah. Ini pembahasannya lebih luar biasa, detailnya Ummahat. Al-Qari'ah. Ya, salah satu nama hari kiamat namanya Al-Qari'ah. Ya. Ada namanya Yaumul Qiyamah, Al-Qiyamah, ya.
Ada dalam Al-Qur'an tuh. Ada namanya surah apalagi terkait dengan nama-nama hari kiamat. Al-Qalam. Ya. Kiamat juga. Ya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Ustadz, Semoga Allah berikan. Ya, baik, silakan. pengen tanya. Tadi itu nikmat segala yang diterima oleh kita ya? Iya, pemberian. Segala sesuatu pemberian dari Allah adalah nikmat. Berarti itu mau baik, mau buruk itu nikmat. Menurut kita buruk kan? Nah, menurut kita buruk cobaan. Ya. Itu adalah nikmat menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tingkatan sudah tertinggi tuh. Kita tahu definisi nikmat itu adalah kebaikan. Pemberian yang Allah berikan dalam bentuk kebaikan. Alaysa kadzalik? Bala. Ya. Tapi nanti akan ada ketika derajat orang yang beriman naik pada titik orang-orang beriman seperti para nabi dan para rasul, ya, maka ada satu kalimat yang indah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta, nih kita bicara bukan sayang lagi, tapi cinta kepada suatu kaum, kepada orang yang beriman. Apa yang Allah berikan? Kasih nikmat yang kita maksud adalah kebaikan? Salah. Tapi Allah berikan ibtalahum, al-bala. Ya. Apa bala itu, Mahat? Bukan bakwan, bukan. Musibah. Musibah, cobaan, ujian. Bukan siksaan, tapi orang yang beriman itu diuji. Musibah itu enak gak? Nggak enak, Mahat. Orang dikasih cobaan, dikasih ujian. Itu bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Kalau kitanya ngerti bahasanya Allah. Kita taunya bahasanya manusia. Oh, kalau orang yang kita cintai meninggal dunia, sedih kita. Wah, itu musibah. Sakit hati kita. Ya. Penyesalan yang luar biasa. Tapi menurut Allah itu yang terbaik buat orang yang beriman. Ini mindsetnya orang yang beriman, Umar. Oh, ternyata ada hikmahnya. Kenapa orang tua kita meninggal duluan? Kenapa tetangga saya meninggal? Kenapa anak saya meninggal duluan? Kenapa suami saya meninggal duluan ketika terjadi pada dirinya? Lalu dia bisa bersabar. Lalu dia bisa petik hikmah di balik itu. Dan itu adalah menambah keimanannya, dan pemberian keimanan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Berat memang. Ya. Nabi ketika anaknya meninggal, nangis gak? Sedih gak? Sedih. Sedih. Ya, tapi tidak berlarut-larut. Boleh kita sedih, dapat musibah boleh kita sedih. Tapi kita harus mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran. Ya. Dan Allah tidak akan ya menyusahkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada istilah ya Allah saya nggak kuat. Hidup saya begini. Salah, itu kalimat kufur. Ya. Tidak ada yang Allah berikan berupa takdir membuat diri kita tidak kuat. Yang ada adalah membuat orang yang beriman semakin beriman kepada Allah. Ya. Panjang lagi nanti pembahasannya. Ya, itu perkara yang sangat penting berkaitan dengan makna apa namanya nih? Nikmat. Ya. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat? Silakan. Nah, satu lagi ya. Nikmat itu juga bisa menjadi musibah dan siksaan Ummahat. Ya. Bagi orang kafir,
bagi orang-orang yang tidak beriman. Hartanya banyak, nikmat bukan Ummahat? Nikmat. Nikmat. Tapi sayang dia non-muslim. Itu adalah siksaan buat dirinya berupa kekayaan. Berapa banyak orang yang setiap malam harus minum aspirin ya. Tahu aspirin Ummahat? Obat pelancar darah. Ya. Obat pelancar darah biar apa? Biar tidurnya Nyenyak. nyenyak. Biar tidurnya nyenyak dikasih obat tidur. Ya. Kenapa? Karena hidupnya nggak nyenyak, nggak nyaman, tidak nikmat kekayaan itu bagi dirinya. Tapi berapa banyak orang yang hartanya, ya Allah, buat makan hari itu aja. Tapi tidurnya nyenyak, ya nyaman. Bukan berarti kita harus cari harta yang sedikit, bukan ya. Tapi konsep memahami nikmat itu harus dipahami lebih mendalam. Dan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, semuanya pasti akan mendapatkan azab. Kekayaan yang dia miliki, azab buat dirinya. Ya. Nggak berasa. Akhlak yang dia punya, kan terkadang ya, mohon maaf ya, terkadang orang non-muslim akhlaknya lebih baik daripada orang Islam. Mohon maaf nih, kita katakan faktanya di beberapa tempat ada yang seperti itu. Bahkan ada tetangga kami yang dulunya sekolah di Al-Azhar pindah ke Penabur, ya, orang Islam. Ketika ditanya ke orang tuanya, kenapa anaknya kok pindah dari Al-Azhar ke Penabur? Karena di Al-Azhar dibully sama teman-temannya. Ya, di Penabur baik teman-temannya. Ya, ketika belajar kekristenan, anak-anak keluar yang Islam. Tetap sekolahnya kan bukan sekolah Islam. Ya, tapi akhlaknya baik, Ustadz gitu. Waduh, kita mau bilang apa? Ya, memang ini menjadi ya akhir zaman ya, negeri kita ini ya yang baik rata-rata non muslim. Meskipun ada ya oknum-oknum juga ya, karena kan relatif ya adab-adab dan akhlak yang baik itu. Seperti itu. Fahim tunna Ummahat? Fahim. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan yang sore hari ini kita telah menyelesaikan surah At-Takatsur. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bermegah-megahan. Hidup hemat itu adalah cara Nabi Ummahat. Hidup sederhana itu cara Nabi. Hemat itu bukan berarti pelit. Hemat itu adalah ya bagaimana seorang mukmin mengikuti sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Jadi beda nih antara hemat dan bakhil. Ya. Antara bermegah-megahan dengan bakhil, ya. Beda, ya. Sederhana, orang yang sederhana dengan bermegah-megahan. Orang yang bakhil dengan orang yang hemat, beda, Ummahat. Ya. Beda, dan orang yang bermegah-megahan adalah lawannya bakhil, yaitu mubadzir, bagian dari kemubadziran. Maka semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang bermegah-megahan, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang sederhana, mengikuti dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di pekan depan. Masih ada ya Ummahat ya, tanggal 30 ya. Iya. Iya. Semoga Allah mudahkan. Masih ada September terakhir ya, sebelum nanti masuk ke bulan Oktober. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.